menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Terlalu besar, terlalu indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ku mau menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. All because we do not care. Rejoice, for your reward will be great in heaven. Everything to God in prayer.
Halo, selamat pagi. Selamat bergabung dengan ibadah bahasa Indonesia. Dan juga khususnya untuk orang tua yang memiliki anak, Anda juga bisa mengikuti program Sunday School dan ada materi-materi yang bisa digunakan sebagai panduan. Dan juga untuk Anda yang belum bergabung dengan kelompok-kelompok kecil, Anda juga bisa memilih untuk bergabung dengan kelompok-kelompok yang ada dan semua terdapat pada link yang ada di bawah. Dan firman Tuhan hari ini juga berdasarkan dari film The Chosen season yang kedua, episode yang ketiga, dan kita bisa mengikutinya. Dan di situ juga ada teks-teks kitab suci yang dapat kita gunakan untuk kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Dan semuanya juga terdapat pada link yang ada di bawah. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Engkau hadir bersama-sama dengan kami, pimpin hidup kami ya Tuhan, agar kami terus berjalan dalam kehendak-Mu, dalam pimpinan-Mu, kami menjadi orang-orang yang kuat dalam iman kami, dalam menghadapi berbagai hal yang terjadi dalam keadaan dunia kami pada saat ini. Tuntun kami ya Tuhan, berbicara bagi kami lewat firman yang kami baca, dan lewat firman yang kami dengarkan ya Tuhan. Kami mau bertumbuh dan kami mau terus hidup dalam pimpinan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Baik, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam Sakaria 4 ayat 1 dan 6 sampai yang ke-6 dan Matius pasal yang ke-4 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita. Dimulai dari Sakaria pasal yang ke-4 ayat 1 sampai yang ke-6. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Ayat yang ke-6, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Berikutnya, Matius 4 ayat 23 sampai yang ke-25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat yang ke-25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah memaknai kehidupan melalui sebuah perjalanan bersama Tuhan. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah melewati 1 tahun lebih dan mungkin belum akan berakhir dalam waktu yang dekat ini.
Sepanjang waktu ini banyak orang, baik yang terinfeksi maupun mereka yang beresiko terinfeksi, hingga orang-orang yang terdampak dalam berbagai sektor kehidupan, mereka yang mengalami musibah kehilangan pekerjaan, mereka yang bergumul menantikan jawaban-jawaban doa yang telah bertahun-tahun lamanya mereka gumuli, mengalami depresi dan kecemasan, hingga memicu berbagai perasaan-perasaan negatif seperti tidak percaya, mudah marah, perasaan-perasaan tertolak, dan juga berdampak pada hubungan rumah tangga dan hubungan relasi dengan sesama. Sebuah riset menunjukkan bahwa depresi saat pandemi naik 3 kali lipat dibandingkan sebelum masa pandemi. Walau tidak mudah, kita perlu menemukan makna hidup di tengah keadaan yang serba sulit ini. Makna hidup akan mendorong kita untuk tetap produktif walau ada banyak hambatan dan kesulitan yang sedang terjadi. Makna hidup juga hilang dari umat Israel pada masa pembuangan di Babel, di mana mereka mengalami krisis identitas hingga krisis iman. Hal serupa juga terjadi dalam kehidupan umat Israel pada masa pelayanan Yesus. Karena mereka telah dijajah oleh pemerintah Romawi, mereka mengalami depresi hingga memunculkan semacam gerakan-gerakan pemberontakan terhadap pemerintah Romawi karena apa yang mereka harapkan dari janji kedatangan Mesias dalam bentuk sebuah kerajaan di dunia yang dapat membebaskan mereka dari tangan pemerintah Romawi tidak terjadi. Bahkan tidak seperti dari apa yang mereka harapkan dan yang mereka pikirkan. Lalu, apa makna kehidupan dalam perjalanan bersama Tuhan bagi kita? Berdasarkan Sakaria 4 ayat 1 sampai yang ke-6 dan Matius pasal 23, Matius 4 ayat 23 sampai yang ke-25. Di sini yang pertama adalah makna hidup beriman ditemukan dalam pimpinan Roh Allah. Nabi Sakaria adalah salah satu dari ketiga nabi yang melayani setelah bangsa Yahudi kembali dari pembuangan di Babel ke Yerusalem. Dan salah satu perhatian dari Sakaria adalah pentingnya untuk menyelesaikan pembangunan Bait Allah yang terus mengalami penundaan oleh bangsa Israel yang telah kembali dari pembuangan di Babel. Di sini Sakaria diperhadapkan pada keadaan bangsa Israel yang telah kehilangan semangat untuk kembali membangun kembali Bait Allah. Kenapa? Hal ini berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat mereka sedang berada dalam pembuangan di Babel, di mana pembuangan itu membuat mereka mengalami krisis identitas dan krisis iman. Kerajaan Israel yang menjadi lambang kejayaan dan kebanggaan mereka runtuh dalam sekejap. Bahkan Bait Allah yang dibangun dalam segala kemegahannya pada zaman Raja Salomo dan telah menjadi ikon dari kebanggaan mereka, hancur berkeping-keping, dijarah. Identitas sebagai umat pilihan Allah yang tadinya melekat kuat, seketika semacam menjadi bahan olok-olokan ketika mereka ada pada pembuangan di Babel. Seperti ikan yang ditarik keluar dari air, bangsa Israel dikeluarkan dengan paksa dari tanah yang mereka banggakan sebagai tanah yang berlimpah susu dan madu. Mereka dibuang ke negeri orang yang telah menaklukkan dan menindas mereka. Seperti sebelum memasuki tanah perjanjian, mereka kembali hidup tanpa raja, tanpa tanah, dan tanpa Bait Allah. Seperti ketika berdiam di negeri Mesir, para leluhur mereka menjadi seperti orang asing dan budak dalam pembuangan di Babel. Hal inilah yang membuat umat kembali dari pembuangan pada zaman Sakaria telah kehilangan semangat. Apa yang bisa mereka lakukan? Masih pentingkah Bait Allah pada mereka?
Masih berartikah janji Allah bagi mereka? Ditambah lagi berbagai tekanan yang muncul dari orang-orang yang menentang pembangunan bait Allah. Mental mereka sebagai umat Tuhan menjadi down seketika. Bagi Israel, kekalahan dari Babel juga dipahami sebagai kekalahan Tuhan atas dewa-dewa Babel. Dan hal ini menjadi bahan olok-olokan kepada mereka ketika ada di Babel. Bahkan kehancuran kerajaan Yehuda dilihat sebagai tidak bisa dipegangnya janji Allah kepada nenek moyang mereka. Inilah krisis iman yang sedang mereka hadapi. Ditambah lagi dalam masa pembuangan di Babel, banyak bangsa-bangsa lain yang juga dibuang di sana seperti Mesir dan Aram. Keberadaan Israel di tengah-tengah bangsa lain telah membuat mereka mengalami krisis identitas sebagai umat Allah. Oleh karena itu, Sakaria mendorong Israel untuk menyelamatkan nilai-nilai budaya yang penting seperti pembangunan kembali bait Allah, hari Sabat dan iman akan perjanjian Allah terhadap bapa leluhur mereka, di mana mereka telah mengalami arti kehilangan hidup yang sesungguhnya sebagai umat Allah. Jika kita membaca pesan Tuhan yang datang pada Sakaria 4 untuk memberi semangat dan dorongan untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah, sebab bait Allah melambangkan kehadiran dan perlindungan Allah atas umatnya. Dan hal ini merupakan landasan dari hubungan perjanjian antara mereka dengan Allah. Di sini kalau kita membaca ayat 1 sampai yang kelima, simbol pohon minyak yang memberikan suplai minyak ke lampu kaki Dian adalah simbol dari kehadiran Tuhan yang memperhatikan umatnya. Perhatian Tuhan adalah bukti bahwa mereka diizinkan kembali ke tanah perjanjian. Bahkan lebih daripada itu, pada ayat yang ke-6 dikatakan, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kata yang diterjemahkan sebagai keperkasaan dan kekuatan pada ayat yang ke-6 di sini mengacu pada sebuah kekuatan militer. Tuhan sedang menyampaikan bahwa ada sesuatu yang bukan dengan kekuatan militer, bukan dengan kekuatan sejumlah pasukan, atau dengan kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Jadi bukan dengan kekuatan tersebut yang akan mencapai apa yang Tuhan ingin capai. Bukan kekuatan dan superioritas manusia yang akan melakukannya, namun oleh rohnya. Satu-satunya cara pekerjaan Tuhan akan selesai adalah dengan roh Tuhan itu sendiri. Bukan selesai berdasarkan keinginan mereka melalui kebangkitan kembali kerajaan seperti pada masa Daud maupun pada masa Salomo. Sebab kedua kerajaan ini yang ada dalam benak dan dalam bayangan mereka. Sehingga mereka lupa bahwa keberhasilan baik Daud maupun Salomo itu disebabkan karena pimpinan roh Allah yang diikuti oleh Daud maupun Salomo pada masanya. Pesan ini menjadi penting bagi bangsa Israel, sebab dalam faktanya perlu diingat bahwa orang-orang ini berkecil hati tentang pekerjaan untuk membangun bait Allah, dan mereka telah berhenti hampir selama 16 tahun, dan itu dicatat dengan jelas oleh Esra pada pasal yang keempat. Di sini bangsa Israel telah kehilangan makna hidup. Seolah-olah makna hidup mereka sebagai umat Allah itu diidentikan dengan kebangkitan kembali kerajaan Daud secara fisik. Tuhan ingin mengalihkan perhatian mereka bahwa makna hidup itu ditentukan dan ditemukan dalam pimpinan roh Allah. Makna hidup tidak diperoleh oleh kekuasaan. Makna hidup tidak diperoleh melalui status sosial. Makna hidup tidak ditemukan lewat materi. Pada masa-masa sulit ini, mungkin beberapa dari kita merasa seperti ditinggalkan oleh Tuhan.
ketika hal-hal tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan mungkin pergumulan dari doa-doa tahunan yang tak kunjung terjawab membuat hati kita bergejolak. Yang tadinya penuh pengharapan, lambat laun tersisa hanya kekecewaan. Berbagai pergumulan hidup dan atas realita yang terjadi di depan mata kita, ditambah harapan pada pergumulan hidup lewat doa-doa yang tak kunjung terjawab, membuat kita mengalami krisis iman dan berujung pada hilangnya makna hidup sebagai orang percaya. Kita terjebak pada berbagai pikiran dan perasaan yang muncul karena situasi dan keadaan di sekitar kita. Di tengah berbagai keadaan yang muncul, baik karena pandemi, baik karena musibah, hingga kejenuhan, menantikan jawaban atas pergumulan hidup bertahun-tahun lamanya, berbagai hal itu semua telah membuat kita mengalami krisis iman. Krisis iman membuat kita menjadi buta dan lupa bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang bersenang-senang secara terus-menerus. Kehidupan ini bukanlah tentang kenikmatan yang tanpa batas. Kehidupan yang real, kehidupan yang nyata adalah gabungan antara kesedihan dan kebahagiaan yang datang secara bergantian. Inilah dunia yang real. Dalam pimpinan Roh Tuhan, kita akan memperoleh kejernihan iman yang membuat kita bisa melihat dunia dengan apa adanya. Kita tidak lagi terbelenggu oleh perasaan emosi atau pikiran sesaat karena tidak mampu menerima tekanan, sehingga membuat kita menyiksa kehidupan kita sendiri dengan sengaja, dengan berbagai perasaan kecewa dan kecemasan yang secara berlebihan dan berlarut-larut. Kita perlu belajar bagaimana spiritualitas orang-orang beriman dalam kitab suci, seperti Habakuk maupun apa yang diungkapkan oleh pemazmur, di mana mereka mengungkapkan perasaan-perasaan sedih, kecewa. Bahkan di bangsa Israel mereka punya tembok ratapan, di mana mereka mengungkapkan setiap perasaan mereka kepada Tuhan dan tidak membiarkan diri mereka tersiksa oleh berbagai perasaan kecewa dan sedih. Pimpinan Roh Tuhan akan membuat kita sadar bahwa betapa kayanya hidup kita di dalam Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita perlukan pada akhirnya berpusat pada Tuhan itu sendiri. Tuhan mau dengan iman kita berkata, yang kubutuhkan dalam hidupku adalah Tuhan itu sendiri. Itulah makna hidup yang kita temukan dalam pimpinan Roh Allah atas kita. Hidupku milik Tuhan. Tuhanlah tujuan hidupku. Kedua, persekutuan dengan Allah membuat hidup menjadi utuh. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 4 ayat 23 sampai yang ke-25, kita harus memahami bahwa Matius 4 ayat 23 sampai 25 itu dalam terang kerajaan Allah. Dalam ayat yang ke-23 kita melihat Yesus memberitakan tentang kabar kerajaan Allah. Jadi mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan tanda dari kedatangan kerajaan Allah untuk menyelamatkan seluruh isi dunia melalui Yesus. Mujizat Yesus adalah tanda bahwa Allah bersama kita. Inilah yang hendak disampaikan oleh Matius pasal 4. Mujizat Yesus tidak untuk kesenangan dan tidak untuk kepuasan hidup kita. Itu sebabnya tujuan dari mujizat Yesus adalah membawa kita pada persekutuan dengan Allah dalam kerajaan Allah. Persekutuan kasih antara manusia dengan Tuhan memberikan kehidupan pada saat ini dan terus berkelanjutan hingga dalam kekekalan. Makna kehidupan dalam perjalanan bersama Tuhan
melalui tanda-tanda mujizat dalam Matius 4 adalah undangan dari Allah melalui Yesus kepada kita untuk masuk pada persekutuan kasih dengan Allah dalam kerajaannya. Pada masa-masa sulit ini, hidup kita seperti kehilangan arah dan tanpa makna. Sebab mungkin selama ini kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Dan mungkin kita hanya hidup untuk mewujudkan ambisi-ambisi pribadi yang sempit dan penuh dengan keegoisan. Mungkin selama ini kita hidup hanya untuk memuaskan dorongan nafsu diri dan tidak ada habisnya untuk memperoleh kenikmatan. Hal-hal inilah yang meracuni pikiran kita, sehingga kita keliru dalam memahami berbagai mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus tidak untuk kepentingan ambisi dan tidak untuk kepentingan pribadi. Satu kali saat Yesus sedang berjalan, ada 10 orang kusta yang datang kepadanya. Dan ketika Yesus melakukan mujizat kesembuhan, 10 orang kusta ini pergi. Mereka harus menunjukkan kondisi tubuh mereka untuk diperiksa para imam. Dan ketika di tengah perjalanan, mereka mengalami kesembuhan. Namun, di antara 10 orang itu, hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus. Ketika Yesus menanti 9 yang lain, mereka tidak kunjung datang. Tetapi 1 orang yang mengalami kesembuhan, dia kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah dalam persekutuan bersama Yesus. Kadangkala kita perlu mencek motif kita dalam hal harapan-harapan untuk mujizat-mujizat yang terjadi atas hidup kita. Apakah itu hanya sebatas kesenangan kita dan setelah itu kita akan meninggalkan persekutuan dengan Bapa di sorga di dalam Yesus? Mujizat yang Yesus lakukan sedang membuka kenyataan bahwa kita adalah makhluk yang terbatas. Dan ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak dapat untuk kita penuhi dengan keterbatasan kita. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus menyadarkan kita bahwa Allah sesungguhnya adalah apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Yang kita butuhkan bukan sekedar jawaban-jawaban doa yang didasari atas hasrat dan kepentingan kita semata-mata. Yang kita butuhkan bukan semata-mata hal-hal yang berhubungan dengan finansial saja. Yang kita butuhkan bukan hanya tentang hal-hal yang menyangkut kehidupan sementara yang ada di bumi pada saat ini. Mujizat yang Yesus lakukan sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah seharusnya menyadarkan kita bahwa pusat hidup kita adalah Allah itu sendiri. Allah adalah kebutuhan utama dan tidak dapat digantikan oleh apapun dalam hidup kita. Itu sebabnya gambaran kehidupan bersama Bapa di sorga saat kita membaca teks suci, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi air mata dan penderitaan, sebab kepenuhan hidup kita adalah diam bersama Bapa di sorga. Itulah makna kehidupan serta tujuan hidup yang sesungguhnya. Dan hal itu diperoleh melalui undangan berbagai mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus untuk mengajak kita pada sebuah persekutuan kasih dengan Allah dalam tubuh Kristus yang membuat hidup kita menjadi utuh dan penuh karena kehadiran Allah.
Memaknai kehidupan melalui sebuah perjalanan bersama Tuhan menuntun kita pada kebenaran bahwa makna hidup beriman ditemukan dalam pimpinan Roh Allah yang menyadarkan kita bahwa yang kita butuhkan adalah Tuhan itu sendiri. Dan kebutuhan akan Tuhan harus diterima melalui sebuah persekutuan dengan Allah yang membuat hidup kita menjadi utuh dan bermakna. Artinya hidup kita tidak dapat dipisahkan dari Allah, Sang Pemberi dan Sang Sumber kehidupan itu sendiri. Inilah yang menjadi alasan pengakuan ungkapan dari Mazmur Daud, pasal 139 ayat yang ke-8. Dikatakan, jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau berada. Hidup kita pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari Allah, kecuali kita memutuskan untuk dengan sungguh-sungguh memisahkan diri dari Allah, Sang Sumber kehidupan kita. Tuhan memimpin hidup kita lewat firman yang kita baca dan kita dengar hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang datang pada kami. Kau tahu Tuhan, dalam masa-masa sulit ini ada banyak hal yang membuat pikiran kami penuh, ada banyak hal yang membuat pikiran kami kalut dan kacau ya Tuhan. Belum lagi ditambah dengan berbagai persoalan hidup dan pergumulan-pergumulan kami yang belum menemukan solusi. Tapi lewat firman-Mu, kami tahu bahwa Roh-Mu selalu memimpin hidup kami dalam setiap situasi apapun yang sedang terjadi. Dan bahwa dengan Roh-Mu ya Tuhan, kami akan dikuatkan. Dengan Roh-Mu ya Tuhan, kami menemukan arti dan tujuan hidup kami ya Tuhan. Dengan pimpinan Roh-Mu ya Tuhan, kami dituntun pada persekutuan bersama dengan Engkau ya Tuhan dalam tubuh Kristus, bersama orang-orang percaya lainnya ya Tuhan. Dan lewat persekutuan dalam kerajaan-Mu ya Tuhan, kami menemukan makna hidup kami. Kami menemukan sumber kehidupan kami. Kami menemukan kekuatan bagi hidup kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, saat kami mengalami krisis iman sebagai umat-Mu ya Tuhan, kiranya Roh-Mu hadir, berbicara pada kami pribadi lepas pribadi, menuntun hidup kami ya Tuhan, lewat firman yang kami baca maupun firman yang kami dengar, agar iman kami kembali dikuatkan, bahwa kehidupan kami bukan sekedar hidup yang ada di dunia ini. Kehidupan kami akan terus berlanjut dalam kekekalan bersama Engkau ya Tuhan. Dan bahwa hidup di dunia ini, kami sebagai orang percaya harus siap menghadapi baik suka maupun duka yang terus hadir dalam kehidupan kami. Lewat berbagai pergumulan yang hadir, iman kami dalam pimpinan Roh-Mu ya Tuhan akan tangguh ya Tuhan. Akan membuat kami tidak mudah putus asa dan menyerah. Tidak membuat kami menyiksa kehidupan kami dengan berbagai perasaan negatif dan berbagai perasaan kecewa yang akhirnya menghilangkan semangat dan daya juang untuk kami bisa bertahan dalam setiap cobaan ya Tuhan. Kami akan menemukan jalan keluar dalam pimpinan Roh-Mu. Kami akan melihat pertolongan Tuhan dengan mata iman kami dalam berbagai situasi sulit. Kami akan kuat menghadapi badai kehidupan yang sedang terjadi
dalam dunia yang tepat kami tinggal pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung dengan kami dan jangan lupa untuk mengikuti ICA Kids dan sampai jumpa di minggu berikutnya. Tuhan memberkati. Kami senang Anda telah memilih untuk beribadah bersama kami hari ini. Bila Anda merasa diberkati, Anda juga bisa mengirim tautan ibadah online ini ke teman atau keluarga yang lain. Sampai jumpa di ibadah online ICA minggu depan. Tuhan memberkati. Bagi para orang tua, ICA Kids telah mempersiapkan materi bagi anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids online. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Instagram ICA Kids untuk mendapatkan update yang terbaru. Ibadah doa malam ICA masih dilakukan melalui Zoom setiap Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom passwordnya. Mari bersama berdoa di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer antar rekening atau cukup scan QR Code yang ada di layar sesuai dengan tujuan persembahan Anda. Kunjungi website ICA untuk informasi yang lebih lengkap. Bila Anda rindu untuk didoakan, Anda cukup mengisi form di tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Pastoral Team dan Prayer Team ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari follow ICA Surabaya di semua media sosial kami, agar Anda bisa mendapatkan informasi dan update yang terbaru tentang ICA. Sudahkah Anda mengikuti ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center? Hanya dengan memilih gambar menu church di bagian bawah layar, Anda bisa menyaksikan ibadah ICA, juga bisa berinteraksi dengan jemaat yang lainnya. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi ini, kami mengajak Anda untuk mencobanya sekarang. Satu aplikasi untuk semua hal tentang ICA. Tunggu apa lagi? Download sekarang juga.